Welcome. Gantari Bookstore, oleh kelompok 9 mata kuliah tipe DA2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas TIPD A2, akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami dalam perancangan database sederhana perusahaan Gantari Bookstore. Next. Perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Cika Nadarisa, yang kedua saya sendiri Helena Vidya, yang ketiga ada Resti Rashid, dan yang terakhir ada Trianita Musfi. Next. Untuk bagian pertama, latar belakang pendirian perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya, Cika Nadarisa. Kepada Cika saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Gantari Bookstore adalah perusahaan keluarga Mahda yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Pada saat sekarang ini, toko buku ini dikelola oleh anak mereka yang bernama Mentari Resyakila Mahda. Toko buku ini pada awalnya didirikan oleh orang tua Mentari karena keprihatinan mereka terhadap mahasiswa di masa itu yang mengalami kesulitan mencari buku pembelajaran. Next. Gantari Bookstore saat ini tidak lagi hanya menjual buku-buku kuliah, tetapi juga berbagai macam jenis buku, mulai dari fiksi, non-fiksi, self-improvement, dan sebagainya. Melihat perkembangan zaman saat sekarang ini dan juga ilmu yang didapatkan selama di bangku perkuliahan, Mentari memutuskan membuat database untuk toko buku yang diamanahkan orang tuanya. Dengan harapan database tersebut memudahkan dalam mengontrol kegiatan operasional toko. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Gantari Bookstore. Didirikan pada 18 Agustus 1988. Pendiri pertamanya yaitu Wiradana Mahda dan Ajeng Mahda. Pemilik saat ini Mentari Resyakila Mahda. Alamat perusahaan kami yaitu di Jalan Ahmad Yani nomor 5 Padang. Jumlah karyawan yaitu 13 orang. Jenis usaha yaitu perusahaan dagang. Barang yang dijual yaitu hanya buku. Struktur kepemimpinan dari perusahaan Gantari Bookstore. Pemiliknya yaitu Mentari Mahda, pengawas yaitu Wiradana Mahda, brand eksekutif yaitu Savana Raisya, HRD yaitu Jason, dan accounting manajernya yaitu Rashifa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cika. Next. Untuk bagian selanjutnya, database yang digunakan, informasi database yang disediakan akan dibacakan oleh Resti Rashid. Kepada Resti saya persilahkan. Yang pertama yaitu bagian data tabel. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama dari informasi database yaitu data karyawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Maksudnya yaitu dimasukkannya data karyawan ke dalam database perusahaan bertujuan agar mempermudah pengontrolan operasional perusahaan yang melibatkan karyawan tertentu, serta dapat dengan cepat menemukan informasi mengenai karyawan. Jikalau mana terdapat kejadian yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai data persediaan buku, yang mana masing-masing buku memiliki ID yang tersendiri yang terdiri dari kombinasi angka dan huruf sebanyak 6 karakter. Tiap kodenya memiliki arti tersendiri, yaitu 3 kode pertama menentukan jenis buku dan 3 kode berikutnya menunjukkan urutan berapa buku tersebut dalam persediaan buku. Contohnya
FKS 001, buku fiksi dengan urutan 001. Keterangan kode buku ada FKS, yaitu buku fiksi, ada NFS, buku non-fiksi, dan SIB, buku self-improvement. Data persediaan sendiri terdiri dari 50 judul buku. Selanjutnya, data penerbit buku yang tiap penerbit bekerja sama dengan perusahaan yang juga sebagai supplier bagi perusahaan dimasukkan sebagai informasi yang dibutuhkan dalam database perusahaan. Tiap penerbit memiliki ID-nya tersendiri, yang tiap ID terdiri dari 6 karakter campuran angka dan huruf, di mana huruf mewakili inisial penerbit dan nomor mewakili urutan data penerbit tersebut dalam perusahaan. Jumlah penerbit yang bekerja sama dengan perusahaan sebanyak 13 penerbit. Dan yang terakhir yang keempat ada data pelanggan yang ditujukan agar jika keluhan dari pelanggan dapat segera diketahui. Dan juga untuk menjaga kepercayaan terhadap pelanggan yang setia berbelanja di Gantari Bookstore. Baru yang terakhir yaitu data transaksi penjualan. Tabel transaksi penjualan menunjukkan penjualan yang terjadi di dalam toko buku. Di dalam tabel ini memberikan informasi mengenai detail-detail barang yang dijual. Dilayani dengan kasir siapa dan informasi lainnya yang dibutuhkan jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada. Terima kasih Resti atas penjelasannya. Untuk bagian selanjutnya, database, informasi database dalam forms yang akan dijelaskan oleh Trianita Musfi. Kepada Trianita Musfi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu, Gantari Bookstore ini memiliki 5 form yang digunakan di dalam database perusahaannya. Form yang digunakan untuk memasukkan dan mengubah data dalam database dalam tampilan formulir. Kelima form tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu form data persediaan toko. Form ini berasal dari tabel buku, yang mana juga persediaan perusahaan, sehingga di bagian form pihak perusahaan memberi nama form tersebut. Secara demikian, form ini memiliki beberapa fitur cepat di dalamnya, berupa tombol cepat untuk melihat data selanjutnya, data sebelumnya, input data baru, yang data tersebut secara otomatis ditambahkan dalam data tabel, serta untuk menyinkronkan data persediaan dengan persediaan fisik. Di dalam form ini juga dilengkapi keterangan apakah data tersebut sesuai atau tidak. Yang kedua yaitu form faktur penjualan. Faktur penjualan yang biasa dicetak sebagai bukti transaksi untuk pembeli, ini datanya diambil dari data tabel transaksi, sama dengan form sebelumnya yang dilengkapi berbagai fitur tambahan. Form ini juga dilengkapi fitur tambahan di dalamnya, dan juga form ini dilengkapi informasi mengenai perusahaan jikalau pelanggan ingin menyampaikan keluhan dan saran. Next, yang ketiga yaitu form karyawan. Form ini menampilkan nama-nama karyawan dan juga kegiatan penjualan yang ia layani. Dengan form ini, pihak perusahaan dapat melihat siapa karyawan yang banyak melayani pelanggan. Selanjutnya, yang keempat yaitu form penerbit. Sama dengan form lainnya, form penerbit digunakan untuk melihat data penerbit yang bekerja sama dengan perusahaan dalam memberikan stok perusahaan. Yang kelima yaitu form detail transaksi. Form ini dibuat untuk melihat data transaksi secara lebih jelas dan mudah dimengerti oleh pihak yang menggunakan informasinya. Dengan form ini, kita juga bisa otomatis menambahkan transaksi yang tidak tercatat sebelumnya dalam data tabel. Kemudian, next. Query dalam Microsoft Access ini digunakan untuk memfilter data sesuai kebutuhan perusahaan. Data yang difilter tidak
terikat dengan satu jenis data tabel ataupun form dalam database. Gantari Bookstore ini memiliki 3 query, yaitu query data penjualan, query penjualan terendah, dan query penjualan tertinggi. Lanjut, query data penjualan. Yang pertama yaitu query data penjualan. Query ini dibuat untuk memfilter data penjualan dari memberikan diskon terhadap pembeli yang membeli lebih dari satu buku dengan ketentuan diskon, yaitu 5% dikali jumlah buku yang dibeli dikali harga pokok satu buku. Contohnya, jumlah buku yang dibeli sama dengan 3 buku. Harga buku sama dengan 90.000. Besar diskon 5% dikali 90.000. Selanjutnya yaitu yang kedua, query penjualan terendah. Query ini dibuat untuk memfilter data penjualan terendah yang dilakukan perusahaan, di mana ketentuan yang dipakai dalam filter data ini yaitu penjualan yang dilakukan hanya satu buku yang terjual saja. Next. Yang ketiga, yaitu query penjualan tertinggi. Query ini dibuat untuk memfilter data penjualan tertinggi yang dilakukan oleh perusahaan dengan kriteria penjualan lebih dari satu buku dan yang tertinggi penjualan dengan 4 buah buku. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Trianita Musfi. Selanjutnya, Gantari Bookstore di akhir periode melaporkan 5 laporan, yang dimana 5 laporan tersebut adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama adalah laporan stok persediaan perusahaan. Laporan ini dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk melaporkan stok buku yang dimiliki perusahaan di akhir periode. Desain laporan ini seminimalis mungkin dimaksudkan agar pembaca laporan dapat memahami isinya dengan efektif dan efisien. Next. Yang kedua ada laporan customer. Laporan ini ditujukan untuk melihat customer yang sering berbelanja dan kedepannya akan diberikan diskon kepada customer tersebut jika ia datang kembali ke toko buku. Next. Yang ketiga ada laporan karyawan perusahaan. Laporan karyawan perusahaan di mana data yang dilaporkan terkait data karyawan yang aktif di Gantari Bookstore. Laporan ini diperlukan untuk mengetahui dan memberitahu manajer HRD harus mengambil tindakan akan melakukan proses mutasi karyawan ataupun melakukan rekrutmen karyawan baru. Next. Yang keempat adalah laporan supplier perusahaan. Dalam laporan supplier perusahaan, data yang dilaporkan diambil dari data tabel penerbit, karena penerbit adalah supplier untuk mengisi persediaan toko buku. Next. Dan laporan yang terakhir ada laporan transaksi penjualan, di mana laporan ini ditujukan untuk melihat rekapitulasi transaksi penjualan selama satu periode pelaporan. Data pelaporan ini bersumber dari tabel transaksi penjualan perusahaan, from transaksi penjualan. Dengan adanya laporan penjualan, pihak manajer dapat mengambil keputusan bagaimana ke depannya perusahaan akan mempromosikan barangnya dan meningkatkan penjualan di periode berikutnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Gantari Bookstore adalah toko buku yang sudah berinovasi dalam mengolah data perusahaannya dari menyimpan data manual menjadi mengolah data secara terstruktur dengan sistem DBSM. Inovasi dalam pengolahan data muncul karena terdapat ketidakefisienan dan ketidakefektifan dari sistem yang sebelumnya digunakan, baik dalam segi waktu, biaya, dan juga jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Database Gantari Bookstore memiliki berbagai informasi di dalamnya yang dapat mempermudah pengguna dalam membaca informasi tersebut
yang kemudian juga menjadi referensi bagi pihak manajer dalam mengambil keputusan terkait upaya memajukan perusahaan. Digunakan sistem database dalam mengolah informasi perusahaan semata-mata untuk memajukan perusahaan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Walaupun database memiliki banyak kelebihan, tidak dipungkiri database juga memiliki kelemahan seperti harus tenaga kerja yang ahli yang mengoperasikannya agar proses operasi secara maksimal dan benar. Kekeliruan dalam penginputan data dalam sistem ini juga dapat berakibat fatal. Sekian presentasi di kelompok 9. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Saya Helena Vidya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.